Halo guys, balik lagi bareng gue Akmal di channel Akhir Cerita. Di video kali ini Akmal akan bahas alur cerita Ultraman Trigger episode 4. Kalian udah siap dengan pembahasannya? So langsung aja, ini dia alur cerita Ultraman Trigger episode 4. Episode 4 dimulai dengan Kengo yang sedang menyiram Rillieh. Dari belakang datang Yuna yang menanyakan apakah Rillieh sudah akan mekar. Kengo pun menjawab belum, sambil lanjut memberi Rillieh perawatan. Setelah itu Yuna pergi ke lain sisi dari tempat Kengo menyiram tanaman. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Kengo. Saat Kengo melihat ke sisi lain ruangannya sambil memanggil-manggil Yuna, ternyata sosok yang ia lihat bukanlah Yuna, melainkan Yuzare. Di sana Yuzare masih mengatakan hal yang sama kepada Kengo. Ia mengatakan jika Kengo adalah cahaya dan titik-titik. Kemudian Kengo pun mendapat penglihatan baru. Di sana tampak ada sebuah Ancient Tower dan juga trio Dark Giant yang sedang menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Kengo terkejut ketika sadar ia sedang berada di point of view dari Dark Trigger dan ia pun terbangun sambil berteriak. Jadi ternyata tadi hanyalah sebuah mimpi karena sebenarnya Kengo tidak sedang menyiram tanaman, melainkan sedang berkumpul bersama para anggota God Select lalu tidak sengaja tertidur. Akhirnya Akmal dapat teori baru. Asik, konten lagi. Nanti Akmal buatkan videonya ya. Hehe. Oke, lanjut. Para anggota God Select hanya tersenyum melihat Kengo yang ketiduran di saat kumpul tersebut. Kemudian Maruru menyuruh Kengo untuk pergi keluar. Kengo yang mendengar perkataan Maruru kebingungan dan menyangka jika ada monster yang muncul. Tapi di sana Kengo diberitahu jika ia disuruh untuk datang ke tempat ditemukannya reruntuhan ultra kuno. Kengo, Yuna dan Akito pun pergi ke tempat yang dituju. Lagu opening pun diputar. Saat sampai di tempat tujuan, alangkah terkejutnya Kengo dengan apa yang ada di depan matanya. Di sana ia melihat ada Ancient Tower yang juga muncul di mimpinya. Seketika ia langsung mengingat kembali mimpinya dan mengatakan jika bangunan yang ada di depannya sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Kengo pun bertanya kepada Yuna, apakah reruntuhan lain pernah ditemukan sebelumnya? Yuna pun menjawab, ya, di seluruh dunia. Mempelajari ini semua adalah bagian dari tugas kami. Lalu Yuna pun langsung mengajak Kengo untuk datang ke pos tenda yang telah didirikan di sana. Kengo pun menghampiri salah satu pos dan melihat barang-barang yang berhasil ditemukan di sana. Sedangkan Yuna bersama Akito. Di sana Akito tampak tidak senang dengan keberadaan Kengo dengan alasan Kengo adalah tukang tidur. Namun di sini Yuna membela Kengo dengan mengatakan jika ini adalah perintah dari kapten. Saat melihat-lihat penemuan di sana, Kengo melihat ada benda yang bersinar. Kengo pun memegangnya dan bertanya-tanya mengenai benda tersebut. Lalu orang yang ada di sebelah Kengo mengambil benda bersinar tersebut dan mengatakan jika itu adalah benda yang bagus. Yuna yang curiga melihat gerak-gerik orang yang ada di sebelah Kengo bereaksi dengan menyuruh orang tersebut untuk diam di tempat. Saat disuruh untuk memperlihatkan kartu identitasnya, orang tersebut menjawab jika ia tidak memiliki kartu identitas sambil membuka seragam yang ia pakai. Dan ternyata orang tersebut adalah Ignis. Sialan kau Ignis. Akito yang melihat ada Ignis langsung maju ke depan Yuna dan melindunginya. Di sana Akito menanyakan tujuan Ignis dan Ignis menjawab jika ia adalah seorang pemburu harta terbaik di alam semesta dan ia tertarik dengan hal cantik atau mungkin maksudnya di sini menarik gitu ya yang ada di tempat tersebut. Yuna pun komplain ke Ignis karena sebelumnya Ignis mengincar Yuna karena memang Yuna lah yang Ignis anggap cantik. Akito pun setuju dengan Yuna. Ignis pun menjawab jika ia tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan Yuna. Saat Ignis berusaha mendekati Yuna, Akito dan kru dari TPU menodongkan senjata mereka dan Ignis pun kabur. Scene kemudian berpindah ke Nurse Desai. Di sana mereka bertiga melaporkan kejadian yang terjadi kepada Kapten Seiya jika Ignis berhasil kabur membawa artefak yang ia curi. Himari bertanya-tanya mengenai pemburu harta karun terbaik di alam semesta. Maruru sendiri tidak tahu siapa itu Ignis. Yuna pun melaporkan jika mereka berhasil mendapatkan artefak yang digali dan Akito akan menganalisa artefak tersebut. Kengo pun meminta kepada Akito untuk ikut ke ruangannya dengan alasan Ultraman Trigger juga terlibat dalam peradaban ultra kuno dan Kengo ingin tahu lebih banyak mengenai Ultraman Trigger. Akito pun memperbolehkannya. Mereka berdua pun sampai di ruangan Akito. Di sana Akito menjelaskan artefak yang ditemukan Yayasan Shizuma 21 tahun lalu. Di sana Yayasan Shizuma berhasil mengekstrak artefak tersebut dari reruntuhan peradaban ultra kuno. Akito juga menjelaskan tentang trio Dark Giant yang menghancurkan peradaban ultra kuno 30 juta tahun lalu dan Yuzare lah yang menyegel mereka bertiga dengan bantuan Ultraman Trigger. Kengo pun mengingat kembali segala hal yang telah terjadi kepadanya beberapa hari yang lalu, mulai dari saat ia memimpikan Yuzare bahkan sebelum ia mendapatkan kekuatan Trigger. Lalu ia bertemu Carmilla di Mars. Lalu Kengo bergabung dengan Trigger. Setelah itu ia bertarung melawan Dargon dan juga Hiram sebagai Ultraman Trigger. Ia pun bertanya-tanya mengenai mimpi ia sebelumnya, di mana Kengo mendapati tangannya ditutup kegelapan dan menganggap jika mimpinya tadi adalah ingatan Trigger 30 juta tahun lalu. Kengo pun menoleh ke belakang sambil bertanya kepada Akito mengenai pembuatan God Spark Lens yang terinspirasi dari Ancient Spark Lens sambil menunjuk benda tersebut.
Selain itu, Kengo juga memuji Akito yang telah mendesain Nurse Disay dan juga Guts Falcon. Akito menanggapi hal tersebut dengan mengatakan, simpan itu, berhenti menjilat dan kerjakan tugasmu. Akito pun menyinggung tentang keinginan Kengo yang ingin membuat semua orang tersenyum dan masih bertanya-tanya mengapa Cahaya memilih Kengo. Tiba-tiba dari belakang mereka ada Ignis yang tepuk tangan dengan tujuan Kengo. Akito pun bertanya-tanya cara Ignis bisa masuk ke ruangannya. Ignis pun menjawab jika ia dapat masuk ke ruangan tersebut menggunakan Gue Buster. Ignis pun kabur sambil membawa Ancient Sparkland. Saat berlari di koridor, sampailah Ignis ke tempat kru God Select berkumpul. Di sana ia menghampiri Yuna. Yuna pun terkejut sambil memanggil nama Ignis. Kru God Select lain pun ikut-ikutan menyebut nama Ignis. Namun tepat di waktu itu juga Akito dan Kengo dapat menyusul Ignis. Lalu Ignis pun menodongkan pistol ke arah Akito. Taishin yang tepat berada di belakang Ignis mencoba untuk menangkap Ignis. Namun usahanya gagal dan malah membuat Taishin pingsan karena salah satu kemampuan Ignis. Saat Ignis mengeluarkan kemampuannya, ia memperlihatkan wajah sukunannya dan Maruru mengingat sesuatu walau masih abu-abu, tapi sepertinya Maruru tahu simbol dari wajah Ignis. Akhirnya kita diperlihatkan kapten kita beraksi. Di sini terjadi baku hantam antara Ignis dan Kapten Seiya dan pertarungan singkat itu pun diakhiri dengan Ignis yang ditodong pistol oleh kru God Select. Tapi tiba-tiba alarm bahaya berbunyi dan membuat Taishin yang pingsan terbangun sambil mengatakan seekor monster. Maruru pun melaporkan jika ada sumber panas dari bawah tanah kota Ista dan bergerak sangat cepat. Maruru juga mendeteksi adanya sinyal yang menarik monster tersebut untuk keluar dan menghampiri sinyal tersebut, dan sinyal tersebut berasal dari Nurse Disay. Lalu Ignis pun mengeluarkan artefak yang ia curi dari tenda pos penemuan reruntuhan kuno dan kabur. Kapten Seiya pun memerintahkan Akito dan Kengo untuk mengejar Ignis, sedangkan Yuna mengevakuasi para warga dan Himari menggunakan Guts Falcon. Guts Falcon menembakkan jangkar api untuk membuat monster tersebut keluar. Shin pun berpindah ke Ignis di mana ia duduk di kursi taman sambil memegangi barang curiannya. Tapi tiba-tiba terjadi gempa bumi yang ternyata itu adalah ulah Gumila yang datang menghampiri Ignis karena mengikuti arah datangnya sinyal dari artefak tersebut. Di sini hal kocak pun terjadi di mana Ignis rebahan di atas badan Gumila, sedangkan Akito dan Kengo yang melihat hal tersebut menyuruh Ignis untuk melepaskan artefak yang dipegangnya. Selain itu, Akmah juga salfok sama perkataan Kengo yang mengatakan bertahanlah, Sumairu, Sumairu kepada Ignis. Ignis pun yang mendengar ocehan Kengo langsung ngegas. Senyum kata lu bercanda. Guts Falcon pun berhasil menarik Gumila keluar dari tanah sepenuhnya dan Ignis pun terpental entah kemana. Shin pun berpindah ke Taishin yang mengetahui mengenai sosok Gumila dan Kapten Seiya bertanya-tanya mengapa Gumila yang seharusnya monster air muncul dari bawah tanah. Maruru pun berpendapat mungkin saja Gumila beradaptasi untuk hidup di bawah tanah dan Taishin menamai Gumila tersebut dengan nama Oka Gumila. Shin kembali menyorot Gumila yang menyerang Guts Falcon hingga tak dapat bergerak. Dengan situasi tersebut membuat Kengo harus melakukan henshin, sedangkan Akito mencari artefak yang sebelumnya terpental. Ultraman Trigger pun bertarung melawan Gumila. Namun di sini gaya bertarung Ultraman Trigger kurang enak ya dilihatnya. Kayak beda aja gitu, kayak di nerf. Padahal sebelumnya waktu ngelawan Gimaira, performa Ultraman Trigger tuh cukup bagus loh. Tapi ya sudahlah ya. Singkat cerita, Trigger kewalahan melawan Gumila. Di sisi lain, Akito menemukan artefak yang ia cari berada di bawah reruntuhan. Shin juga menampilkan Yuna yang sedang bersama seorang anak perempuan yang menangis. Akito pun mengalihkan perhatian Gumila dengan mengayunkan artefak yang berhasil ia dapatkan yang membuat dirinya dikejar Gumila. Kengo yang memiliki tujuan untuk membuat semua orang tersenyum langsung melakukan henshin kembali menggunakan Hyper Key Power Type dan Ultraman Trigger Power Type pun menggunakan Power Claw untuk mengalahkan Gumila. Shin pun memperlihatkan Ignis yang nyangkut di pohon sambil melihat pertarungan Trigger. Di sana Ignis mengatakan jika kekuatan Trigger sangatlah cantik. Lalu Ignis pun terjatuh dari pohon. Shin berpindah ke Nurse Disay di malam hari. Di sana Kengo berterima kasih kepada Akito karena telah membantunya saat bertarung. Di sini Akito mengeluhkan kemampuan bertarung Kengo. Kengo pun menyadari jika ia masih harus banyak belajar bertarung untuk membuat semua orang tersenyum. Shin pun berpindah ke dasar laut yang memperlihatkan trio Dark Giant yang membicarakan Yuzare. Di sini mereka berencana untuk sedikit bermain-main dengan Yuzare. Saat Dargon menanyakan tentang Trigger, Carmilla malah menyebut nama Trigger berulang-ulang, lalu memucut bebatuan yang ada di dasar laut hingga hancur. Carmilla pun tidak ingin membiarkan ini semua terjadi dan akan membalaskan dendam mereka 30 juta tahun lalu. Episode 4 pun tamat. Pendapat Akmal untuk episode ini, untuk alurnya ini lebih bagus dari episode sebelumnya ya. Tidak ada sesuatu yang terlalu cepat atau terlalu lambat, tapi masih ada nih kekurangannya menurut Akmal. Scene di mana Yuna mengevakuasi warga itu berasa kurang aja gitu. Kayak gak berasa banget fungsi Yunanya. Apalagi pas Yuna lagi sama anak perempuan. Pas jatuh bukannya dievakuasi malah diem doang. Dialognya cuma Daijobu. Terus ada pertarungan Ultraman Trigger. Ini downgrade banget. Itu acting berantemnya atau istilah seni itu koreografi kalau nggak salah kurang enak dipandang gitu. Jauh lah dari pertarungan sebelumnya. Terus apalagi ya? Mungkin itu aja sih. Tapi sejauh ini episode ini secara alur bagus. Mantap jiwa. Di video selanjutnya kita akan bahas teori yang muncul setelah menonton Ultraman Trigger episode 4 ini. So
So untuk kalian yang nggak sabar dengan pembahasannya, bisa langsung aja subscribe channel ini ya. Hehe. Dan itu tadi merupakan alur cerita Ultraman Trigger episode 4. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan atau pembawaan Akmal mohon maaf. Mungkin itu saja guys dari Akmal. Untuk kalian yang punya pendapat, boleh langsung aja komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Karena channel ini belum menyentuh 1000 subscriber. Tolong bantu Akmal untuk subscribe channel ini. Dan inilah akhir cerita. Ayo dong, ini channel masih sepi. Subscribe. Ayo.